Ada yang menangis sepanjang hari, karya Agus Nur. Tangisan itu seperti kesedihan yang mengapung di udara. Menyelusup ke rumah-rumah, ke kampung pinggir kota itu. Karena hampir setiap hari mendengar orang menangis, maka warga pun tak terlalu peduli. Tapi ketika sampai malam tangis itu terus terdengar, sebagian warga pun menjadi mulai terganggu. Tiba-tiba saja tangis itu seperti mengingatkan pada banyak kesedihan yang diam-diam ingin mereka lupakan. Tangis itu jadi mirip cakar kucing yang menggaruk-garuk dinding rumah, bagai mimpi buruk yang menggerayangi syaraf dan minta diperhatikan. Beberapa warga yang jengkel langsung mendatangi pos ronda. Siapa sih yang terus-terusan menangis begitu? Apa dia tak lagi punya urusan yang harus dikerjakan selain menangis seharian? Ini sudah keterlaluan. Suruh keparat itu berhenti menangis, sergah warga lainnya. Paling juga itu tangisan Kumirah, ujar seorang peronda. Ia pasti masih sedih karena suaminya mati dibakar kemarin. Orang-orang terdiam. Mendadak saja mereka teringat pada Sidak yang ketangkap mencuri jagung rebus, kemudian dibantai ramai-ramai. Belum puas melihat Sidat bonyok dan ringsek, seseorang menyiramkan bensin ke tubuh suami Kumirah itu. Sidat mengerang-erang terkapar. Bau daging yang melepuh terbakar itu membuat mereka merinding. Bau daging bakar yang harum campur aroma bensin itu kini kembali tercium. Seakan masih menempel di udara. Bau yang bagai kembali mengapung bersama isak tangis. Adakah yang lebih menyedihkan dari tangisan itu? Para peronda dan beberapa warga segera menuju ke kontrakan Kumirah. Kamar itu sepi terkunci. Tak ada tangis merembes di dalamnya. Tangis itu mengambang di udara entah berasal dari mana. Seperti menggenang dan mengepung mereka. Mereka sudah sambangi tiap rumah, tapi tak menemukan siapa yang menangis begitu sedih, begitu nelangsa seperti itu. Kadang, tangis itu terdengar seperti suara tangis bayi yang rewel kelaparan. Kadang, seperti suara perempuan yang terisak setelah digampar oleh suaminya yang mabuk. Kadang terisak panjang, kadang seperti keluhan, kadang seperti erang binatang sekarat, kadang seperti sayatan panjang yang mengiris malam. Berhari-hari tangisan itu terdengar timbul tenggelam merebihkan kesedihan yang paling memilukan. Hidup sudah sedemikian penuh kesedihan. Kenapa pula perlu ditambah-tambahi mendengarkan tangisan yang begitu menyedihkan sepanjang hari seperti itu? Ini sudah keterlaluan, geram seorang warga. Bukannya saya melarang orang menangis, tapi ya tahu diri dong. Masa nangis gak berhenti-berhenti begitu? Lalu kompak, warga sepakat mengadu ke Pak RT. Kami harap Pak RT segera mencari siapa yang terus-menerus menangis begitu. Loh, apa salahnya orang menangis? Kadang menangiskan ya perlu, ujar Pak RT.
Kalau nangisnya sebentar sih nggak apa-apa. Kalau terus-terusan kan kami jadi terganggu. Terus terang, kami juga ikut-ikutan sedih karenanya. Jadi kebawa pengen nangis. Itu namanya mengganggu ketertiban. Pokoknya orang itu harus segera diamankan. Tak ingin terjadi hal-hal yang makin meresahkan, Pak RT segera menghubungi Ketua RW. Karena barangkali yang terus-terusan menangis itu dari kampung sebelah. Seminggu lalu memang ada warga kampung dekat pembuangan sampah yang mati gantung diri setelah membunuh istri dan keempat anaknya yang masih kecil. Mungkin roh orang itu masih gentayangan dan terus-terusan menangis. Namun Ketua RW menjelaskan kalau suara tangis itu memang terdengar di seluruh kampung. Warga seberang rel juga cerita kalau mereka siang malam mendengar suara tangis itu, kata Ketua RW. Makanya kalau sampai nanti malam suara tangis itu terus terdengar, saya mau lapor ke Pak Lurah. Pada hari ketiga, suara tangis itu terdengar makin panjang dan menyedihkan. Tangisan itu terdengar begitu dekat. Tetapi ketika didatangi, seakan berasal dari tempat yang jauh. Tangis itu seperti air banjir yang meluber kemana-mana. Orang-orang mendengar tangisan itu makin lama makin syarat rintihan dan kepedihan. Tangisan yang mengingatkan siapapun pada kesedihan yang pedih dan tak terbahasakan. Siapakah dia yang terus-menerus menangis penuh kesedihan seperti itu? Bila orang itu menangis karena penderitaan, pastilah itu karena penderitaan yang benar-benar tak bisa ditanggungnya, kecuali dengan menangis terus-menerus sepanjang hari. Pada hari ke-17, seluruh kota sudah digelisahkan tangisan itu. Pak Lurah segera melapor ke Pak Camat. Tapi karena tak juga menemukan gerangan siapakah yang terus-menerus menangis, Pak Camat pun segera melapor ke wali kota. Yang rupanya juga sudah merasakan kegelisahan warganya karena tangis yang terus-menerus terdengar sepanjang hari itu. Tangis itu telah benar-benar mengganggu karena orang-orang jadi tak nyaman. Tangis itu makin terasa ganjil ketika menyelusup di antara bisingnya lalu lintas. Tangis itu menjadi teror yang menyebalkan. Radio dan koran-koran ramai memberitakan. Mencoba mencari tahu siapakah yang terus-menerus menangis sepanjang hari, berhari-hari. Orang-orang hanya bisa menduga dari manakah asal tangisan itu. Siapakah yang tahan terus-terusan menangis seperti itu? Mungkin itu tangis pembantu yang disiksa majikannya. Mungkin itu tangisan buruh yang baru terkena PHK. Mungkin itu tangisan korban mutilasi. Barangkali itu tangisan bocah yang mati disodomi dan mayatnya dibuang ke dasar kali dan tak ditemukan sampai kini. Barangkali itu tangisan pedagang kaki lima yang digusur dan tubuhnya tersiram air panas. Atau bisa jadi itu tangisan kuntilanak. Mungkin tangisan suster ngesot.
hingga hari ke-65, tangisan itu makin terdengar penuh kesedihan dan membuat wali kota segera menghadap ke gubernur. Ternyata gubernur memang sudah mendengar tangisan itu. Terdengar hingga seluruh ke provinsi. Tangisan itu bagai mengalir sepanjang jalan, sepanjang sungai, sepanjang malam, melintasi perbukitan kering, merayap ke hamparan sawah yang tergenang banjir, dan terdengar gemanya yang panjang hingga ngarai, dan lembah yang kelabu, sampai ke dusun-dusun paling jauh di pedalaman. Tangis itu mengalun sayup-sayup bersama galau angin yang melintasi padang savana dan teluk-teluk yang redup sampai ke pantai-pantai. Tangisan itu bagai mampu meredakan deru ombak hingga laut terlihat bening dan datar berkilauan di bawah cahaya bulan yang keperakan. Orang-orang termangu, diluapi kesedihan setiap mendengar tangisan yang timbul tenggelam itu. Para penyair menuliskan sajak-sajak perihal kesenduan dan kesedihan tangis. Seakan-akan itulah tangisan yang paling menggetarkan yang pernah mereka dengar. Pada hari ke-92, para menteri berkumpul membahas laporan para gubernur perihal tangis yang telah terdengar di seluruh negeri. Tangis itu bahkan terdengar begitu memelas ketika melintasi gang-gang becek di ibu kota. Terdengar terisak-isak, serak, bagai riak yang mengapung di gemerlap cahaya lampu-lampu gedung, yang menjulang hingga setiap orang yang mendengar seakan-akan diiris kesedihan. Apakah kita mesti melaporkan hal ini pada presiden? Kata seorang menteri. Menteri yang lain hanya terdiam. Pada hari ke-100, tangis itu sampai juga ke kediaman presiden yang asri dan megah. Tangis itu menyelusup lewat celah jendela dan membuat presiden tergeragap dari kantuknya. Ia menyangka itu tangis cucunya. Tadi sore, anak dan menantunya memang mengajak cucu pertamanya tidur di sini. Mungkin dia kehausan, batin presiden. Lalu bangkit menuju kamar sebelah. Tapi cucu mungilnya tampak lelap. Begitu pulas dan damai tidur cucunya itu. Lalu siapa yang menangis? Seperti terdengar dari luar sana. Pelan presiden membuka jendela. Tapi yang tampak hanya bayangan pagar yang baru direhab menghabiskan 22,5 miliar. Mendadak istrinya sudah di sampingnya. Ada apa? Saya seperti mendengar orang menangis. Siapa? Entahlah. Sudah, tidur saja. Besok kamu mesti pidato, kata istrinya. Apa iya? Nanti kamu akan mengeluh hanya karena mendengar tangisan itu? Presiden hanya tersenyum, tetap berusaha tampak anggun dan tenang, lalu menutup jendela. Sementara itu, tangisan itu terus mengalun dan angin perlahan-lahan bagai susut. Segala suara bagai meredup dan mengendap dalam gelap. Semesta terkesima
dan seketika terdiam. Seekor lelawa yang terbang melintasi malam mendadak berhenti di udara. Sebutir embun yang bergulir mendadak tergantung beku di ujung daun. Beberapa ekor kunang-kunang dengan cahaya kuning yang redup pucat terlihat diam mengapung dalam dingin. Semesta begitu hening. Tak ada suara selain tangis yang penuh kesedihan itu. Tangis yang terus mengalun, mengalir hingga galaksi-galaksi paling jauh. Apakah kau dengar tangisan itu?